omset alhamdulillah secara signifikan kita dari tahun ke tahun selalu naik. Yang tadinya kita kantornya juga di garasi, sekarang kita udah punya kantor sendiri 3 lantai dengan fasilitas yang lumayan bagus ya. Jadi kalau dinilai ya bangunan ini aja udah berapa, apalagi omsetnya gitu. Dan alhamdulillah karyawan 50 itu juga terpenuhi secara hak-haknya, segala sesuatu hak karyawan kita coba komitmen untuk kita berikan. Sebelum saya berbisnis ini, saya sebenarnya seorang profesional di bidang perbankan, bank BUMN terbesar di Indonesia, dan unit kerja saya terakhir di Kalimantan. Setelah saya memutuskan resign, akhirnya 6 tahun yang lalu saya menetap di Tasik, dan sebelum mulai bisnis, ini perjalanannya sangat panjang dan tidak mudah, karena saya tidak pernah dinas di Tasik, sehingga di Tasik ini adalah pendatang. Setelah itu, tidak mudah juga buat saya dalam hal keluar dari zona nyaman, karena sebelumnya saya sudah punya jabatan, sudah punya fasilitas yang enak, ada kendaraan dinas, ada rumah dinas, ada gaji yang udah besar. Wah, lumayan, dia udah kehitungnya udah puluhan juta. Di luar bonus, jadi dalam 1 tahun mungkin kita bisa mendapatkan 23 atau 24 gaji dalam 1 tahun totalnya. Sehingga yang tadinya sudah di zona nyaman, kertasnya ini udah hitam, dibuat menjadi kertas putih itu tidak gampang. Dan itulah kita butuh mental. Dan di awal itu bukan bisnis, tetapi di awal itu adalah Grab dulu, antar jemput penumpang, ikut di online karena waktu itu kan sedang bertumbuh di kota Tasikmalaya. Jadi buat teman-teman yang mau merintis bisnis, bahwa bisnis itu adalah seni, bukan ilmu pasti. 1 tambah 1 tidak mesti 2, 1 tambah 1 bisa minus 2, atau 1 tambah 1 bisa 10, seandainya bisnisnya udah jalan. Sehingga yang pertama dilakukan adalah bukan tentang modal, tapi kuatkan mental. Kita udah kuat lu mentalnya untuk menjadi seorang pengusaha. Dan pengusaha adalah harus berani berproses. Kalau ada pengusaha langsung tinggi, omsetnya hebat, biasanya pondasinya belum kuat. Di saat pondasinya belum kuat, jatuhnya juga sangat cepat. Nah, sehingga dalam merintis bisnis harus punya kesabaran, harus punya komitmen, dan juga tidak ada kepastian akhir bulan, awal bulan kita dapat omset. Kalau kita jadi karyawan, tanggal 25 saya pasti dapat gaji. Kalau jadi bisnis, tanggal 25 atau awal bulan, kita kadang sakit perut. Kalau di sana tidak ada uang untuk gajian karyawan. Tetapi tidak ada yang salah, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, itu hanya sebuah pilihan, selama memang tidak melanggar syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rusman sebagai owner sekaligus direktur dari The Tree by PT The Tree Sukses Mulia. Jadi The Tree ini suatu perusahaan profesional yang bergerak di bidang fashion, dan kita lebih fokus menggarap pasar untuk sarimbit. Sarimbit itu produk-produk yang berhubungan dengan keluarga, sehingga tagline kami juga keluarga lebih istimewa. Dan dari awal memang saya merintisnya benar-benar sendiri, sampai akhirnya The Tree sekarang bertumbuh setelah 5 tahun ini. Kalau karyawan kita saat ini kurang lebih di 50 orang dari saya sendiri. Dulu dari A sampai Z saya kerjain sendiri. Setelah itu saya ngerintis merekrut orang, bismillah. Pekerjaan yang tadinya saya kerjakan sendiri, sekarang saya bagi 2 dengan karyawan saya yang pertama. Nah, setelah itu kami juga pengen fotonya lebih bagus, sehingga saya dulu jadi foto model sambil nahan perut ya. Karena kan kita juga bukan seorang model, tapi kenapa saya mau jadi model? Karena keterbatasan dana anggaran untuk membayar model waktu itu. Kalau kita bisnisnya masih sendiri, yang paling susah memang konsistensi. Apakah kita bisa membuka toko online itu setiap hari jam 8 terus? Sangat sulit sekali. Sehingga kalau kita belajar di rekan-rekan usaha keturunan yang kebanyakannya pebisnis, dia pasti walaupun baru pertama kali buka toko, ada 1 orang yang direkrut. Tujuannya apa? Bukan karena dia udah profit, enggak. Tapi belajar untuk konsistensi, toko itu dibuka setiap hari jam 7 misalkan. Kalau kita sendiri nggak bisa kita konsistensi jam 7. Tapi kalau kita punya karyawan, walaupun karyawan 1, konsistensinya jam 7 ada. Jadi kalau pelanggan udah beli di hari itu jam 7 udah buka, minggu depannya lagi pengen beli ke toko itu lagi, ternyata masih tutup jam 7, akhirnya pindah ke toko yang lain, sehingga tidak bisa mendapatkan pelanggan. Itu hanya dari sisi konsistensi. Ternyata bukan hanya dari sisi konsistensi adanya karyawan. Adanya karyawan juga jangan lupa, karyawan itu membawa rezeki buat kita. Ingat, di belakang karyawan bukan hanya karyawan, ada orang tuanya, ada kakaknya, adiknya, dan itu yang akan mendoakan kita semuanya sehingga bisnisnya bisa bertumbuh lebih besar.
Saya lahir di Cirebon, sampai SMA selanjutnya saya melanjutkan kuliah di Bogor. Setelah itu baru merantau kemana-mana. Jadi background saya, orang tua memang saya di pengusaha barang-barang bekas. Tetapi saat saya mulai usaha, saya tidak mau meniru ke orang tua. Saya pengen bener-bener sendiri gitu. Karena itu punya tantangan sendiri. Saya pengen menjadi generasi perintis, bukan pewaris. Karena dari generasi perintis inilah saya belajar banyak tentang hal-hal baru dan tantangannya juga akan berbeda. Nah, untuk bisnis ini memang saya dari kuliah sebenarnya udah mulai bisnis juga. Jadi nilai saya di kuliah PMDK, Persatuan Mahasiswa 2, jadi IPK saya tidak nyampe 3. Tetapi saya dari kuliah tingkat 2, alhamdulillah bisa membiayai biaya kuliah itu sendiri dari bisnis tadi. Walaupun ujung-ujungnya terakhir saya tertipu karena mungkin belum punya pengalaman. Saya bisnis sembako ditipu yang mengatasnamakan Pak Haji, kerjanya di Depag, pakaiannya peci. Kita namanya zaman mahasiswa sangat percaya terhadap orang-orang seperti itu ya gitu. Tapi itulah sebagai proses pembelajaran buat saya agar ke depan kita udah punya intuisi yang lebih bagus sehingga ada orang yang mau nipu kita sudah punya rem. Saya ST juga udah jualan, dulu ada es yang kalau sekarang yang dijual 1.000 atau 2.000 gitu. Saya nenteng termos gitu. Memang saya udah terbiasa seperti itu gitu. Terus melihat orang tua juga, tapi mental pengusaha itu tidak akan pernah bisa terbentuk kalau kita hanya melihat dengan menjalankan sesuatu hal yang berbeda. Jadi teman-teman, saat ini kita masuk ke era digitalisasi yang mana informasi, komunikasi itu datang bisa dari mana saja. Apalagi kalau kita menguasai teknologi informasi seperti smartphone, itu kita bisa maksimalkan. Saya melihat data bahwa orang Indonesia yang punya smartphone itu sudah di atas 60% kurang lebih. Tetapi masih sangat sedikit masyarakat Indonesia yang punya smartphone hanya dipakai untuk scroll-scroll dan menunya belum banyak dipakai. Padahal kalau ada kemauan, kita bisa mendapatkan cuan tambahan apapun profesinya. Bisa ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, mahasiswa, bahkan pelajar pun bisa mendapatkan uang dengan cara apa? Menjadi agen di Grab Kios dari Grab Merchant. Di sana bisa melakukan transfer dengan banyak diskon, dengan ada fee-nya juga, bahkan bisa mendapatkan gratis juga. Dan ini caranya sangat mudah, tergantung mau atau enggak. Apalagi di saat kondisi ekonomi yang sekarang gonjang-ganjing, katanya di dunia, bahkan di Indonesia juga masuk, kita sedang mengalami pelambatan ekonomi. Di saat ada pelambatan ekonomi, kita bagaimana caranya harus berpikir kreatif. Bukan hanya meminta, tapi usahakan kita punya harga diri. Sebelum meminta, kita harus berjuang dulu. Salah satunya menjadi agen Grab Kios. Dan ini sangat mudah sekali, tinggal mau atau enggak. Sehingga dengan memanfaatkan agen dari Grab Kios ini, teman-teman tidak akan pernah mengalami kesulitan keuangan. Dan cuannya akan selalu tebal. Dan dapat penghasilan tambahan tentunya. Caranya mudah, dengan buka aplikasi Grab Merchant, klik fitur Grab Kios, lanjut klik lainnya, dilanjut klik kirim uang, pilih bank tujuan sesuai dengan yang kita tuju, masukkan nomor rekening, isi nominal transfer, dan yang terakhir adalah klik lanjut. Dengan memakai Grab Kios di Grab Merchant, pasti teman-teman akan mendapatkan tambahan uang. Jangan lupa pakai Grab Kios dari Grab Merchant. Jadi di awal mulai bisnis, sebenarnya modal utama seorang pengusaha adalah bukan tentang uang, tapi juga tentang mental di sini. Karena bisnis itu adalah seni, tidak ada kepastian. Bayangkan seandainya kita punya banyak uang, setelah itu kita ingin mempunyai bisnis di bidang makanan, restoran misalkan. Karena kita punya banyak uang, langsung bikin restoran yang besar dengan nilai miliaran rupiah. Tapi biasanya rata-rata orang yang berbisnis seperti ini gagal. Karena kalau prinsip saya adalah big dream, start small. Mimpinya harus besar dalam bisnis, harus berani mimpi tinggi, tetapi mulainya dari hal yang kecil. Kalau tadi yang saya contohkan rumah makan, itu langsung mimpinya besar, mulainya dari besar. Padahal kalau kita bisnis rumah makan, mulailah dari dapur dulu. Karena sekarang kan ada online. Atau mulailah dulu dari depan rumah, atau pinggir jalan. Setelah konsumennya ketemu, rasanya enak, baru kita berpikir menjadi warung makan, dan terakhirnya adalah rumah makan. Karena di sini sudah ada perjalanan konsumen yang suka dengan makanan kita. Kalau bisnisnya modelnya adalah dengan dream big, start small, insya Allah bisnisnya akan bisa bertambah. Dan ini yang bisa saya lakukan di The Tree.
The Tree ini nama perusahaannya PT The Tree Sukses Mulia. The Tree itu ada D3. D pertama itu kita mengandung arti dakwah. Dakwahnya kita khusus di bidang ekonomi. Karena kalau dakwah di bidang agama sudah ada porsinya ustadz. Yang kedua adalah dagang. Ini sedang kita proses lakukan menjadi pebisnis. Yang ketiga adalah dermawan. Lakukan hal-hal kebaikan. Kalau tidak bisa dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun. Sukses Mulia mengandung arti bahwa perusahaan ini bukan hanya orang-orang yang di dalamnya sukses dunia, tapi juga harus memberikan kebermanfaatan, sehingga secara umum kita ingin selamat dunia akhirat. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kami punya 4 unit bisnis. Yang pertama adalah The Tree, ini brand fashion muslim. Yang kedua adalah Orde, brand khusus anak-anak. Yang ketiga adalah Acuk, brand khusus pria dewasa casual. Dan yang ketiga kita Fokus Studio untuk menggarap kreatif kita. Walaupun pada akhirnya alhamdulillah Fokus Studio ini bisa juga dimanfaatkan oleh orang luar untuk foto atau video di sini, sehingga kita juga bisa membantu kreatifnya teman-teman di UKM khususnya di Tasik bisa lebih bagus lagi. Jadi dalam satu bisnis itu kita harus punya tujuan. Saat kita tidak punya tujuan, biasanya kita akan stuck atau akan berhenti di situ. Contoh misalkan, saya pengen mendapatkan pekerjaan di Bandung dan besok wawancara jam 8. Kita mau nggak mau harus ke Bandung. Apapun perjalanan dari Tasik ke Bandung, mau macet, mau hujan, mau ada apa di depan, kita akan terjang. Karena apa? Kita harus punya tujuan di sana. Nah, di saat kita punya tujuan, kita harus breakdown lagi nih. Kita juga harus merubah sehingga The Tree bisa bertumbuh. Karena apa? Saya sebagai direksi berpikir bukan hanya tentang teknis. Tadi di awal saya ngerjakan teknis, berpikir tentang teknis saat belum punya karyawan. Setelah saya punya karyawan, saya harus berhijrah dari ngerjain teknis, harus belajar strategis. Strategisnya apa? Harus belajar network, harus belajar pitching, mencari pendanaan. Terus kita juga harus menjadi leader yang baik, harus jadi pendengar yang baik. Dan satu lagi, kita sebagai owner, sebagai direksi, jangan pernah puas dengan kemampuan kita yang sekarang. Berarti apa? Kita harus menjadi pembelajar sejati untuk bisa meningkatkan kapasitas bisnis kita. 2 tahun awal saya berbisnis sebenarnya perkembangannya belum signifikan karena pertama baru 10 bulan COVID. Terus yang kedua sayangnya belum fokus di sini juga. Kenapa belum fokus? Karena saya belum punya tujuan tadi. Setelah saya punya tujuan, khairunas anfa'um linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat buat yang lainnya. Ya udah bismillah. Saya fokuskan, saya komitmenkan waktu, tenaga, pikiran saya setelah 2 tahun berbisnis untuk mengembangkan ini, dan juga saya mengembangkan tim. Karena pemimpin yang baik adalah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa mengembangkan timnya. Sehingga kalau kapasitas timnya meningkat, secara otomatis organisasinya juga meningkat. Titik terendah seorang pebisnis pasti mengalami semuanya, dan saya alhamdulillah diuji setelah bisnis ini 5 tahun. Titik terendah saya udah nyusun dengan tim, rencananya udah sangat matang, tetapi qadarullah, ada kain yang tidak bisa masuk ke kita kurang lebih 45.000 yard di bulan Februari kemarin. Karena apa? Pabrik kami di Rancaikek terkena angin tornado, angin puting beliung, sehingga tidak bisa masuk tuh. Padahal bahan itu kita perlukan untuk pengiriman ke konsumen. Karena iklannya kan udah jalan, produknya udah winning, iklannya udah kita kenceng, tinggal nunggu bahan baku, kita produksi, kita kirim konsumen, qadarullah terjadi. Sehingga kita juga pernah mengalami kerugian kurang lebih hampir 1 miliar. Dan itulah sisi lain seorang pengusaha. Jadi kalau usaha pengennya untung terus, jangan jadi pengusaha. Karena pengusaha itu kadang kita di atas, kadang kita di bawah, roller coasternya itu sangat luar biasa. Tipsnya adalah bagaimana produknya itu terlihat bagus tanpa harus membual, tanpa harus membohongi orang lain. Karena di zaman Rasul juga bagaimana produk itu dibuat berdasarkan kualitas. Saat saya lulus kuliah ada handphone Cina. Pertanyaan berikutnya, motor Cina, handphone Cina sekarang ada atau enggak? Enggak ada. Berarti produk-produk yang tidak punya kualitas pada dasarnya adalah tidak disukai masyarakat. Sehingga konsepnya di The Tree adalah slow fashion, bukan fast fashion. Berarti di sini adalah jual mutu, jual value, sehingga dampak terhadap lingkungan juga nggak terlalu banyak. Bayangkan kalau kita jualannya abragan, fast fashion, jualannya pasti dengan kuantiti, tapi marginnya sangat kecil. Nah, berbicara margin, sebenarnya konsumen itu akan beli bukan hanya tentang harganya murah, tapi value-nya seperti apa. Di saat orang value-nya besar, orang pasti akan tertarik dengan produknya. Nah, untuk membuat produk yang bagus tadi, memang harus disupport juga dengan tim. Salah satunya di Tree kan kita punya R&D. Setelah itu kita punya Fokus Studio yang bagaimana caranya menerjemahkan produk ini terlihatnya lebih eksklusif. Sasaran kami di menengah ke atas, karena saya lihat yang kestabilan ekonomi itu adalah di menengah ke atas.
teman-teman di naik kelas, kita ini hanya sebagai manusia, dan manusia emang tugasnya adalah belajar, menuntut ilmu sampai akhir hayat nanti. Tapi ilmu yang telah didapat, mendengar di naik kelas, percuma kalau hanya didengarkan. Kalau kita pengen sukses, dijalankan. Tidak bisa 100%, 20% juga nggak masalah. Yang kedua adalah, kalau kita ingin sukses, memang tidak boleh ada tapi, tidak boleh ada nanti. Maksudnya apa? Tidak boleh beralasan. Saya nggak bisa jadi pengusaha, karena orang tua saya bukan pengusaha. Saya tidak akan pernah bisa naik haji, karena orang tua saya juga bukan haji. Nggak boleh beralasan, nggak boleh ada tapi. Yang kedua adalah tidak boleh ada penundaan. Kewelah, besok aja, minggu depan, tahun depan, bulan depan. Kalau selama masih ada tapi dan nanti, ada alasan dan ada penundaan, saya percaya teman-teman belajar dimanapun tidak akan pernah bisa sukses. Karena rumus belajar adalah harus dicatat dan juga harus diamalkan. Walaupun saya tahu nggak akan pernah bisa 100%, tapi minimal dengar ini dilaksanakan. Dilaksanakan 10%, bulan depan 10%, 10% lagi, akhirnya kita terus bertumbuh, naik, dan bisa menjadi pengusaha yang naik kelas. Demikian teman-teman naik kelas yang bisa saya sampaikan. Saya Rusman sebagai owner dari Datri, dan ini versi saya naik kelas dengan perjuangan yang tidak mudah. Saya dari karyawan menjadi pengusaha. Saya yakin teman-teman juga bisa temukan momen terbaik agar teman-teman bisa menjadi pengusaha, dan yang lebih penting lagi bisa naik kelas. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versinya sendiri.